Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa zayyanahu bil aqli wa syarafahu bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amarna bil khairi wal ihsan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu bil hujjatil balighati wa husnil bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qaidil gurril muhajirin ilal jinan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Para pemirsa Andara TV yang saya hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada peluang dan waktu, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha sempurna, yang telah menyempurnakan rahmat dan nikmatnya lahir batin kepada kita semua, sehingga dengan itu kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita dalam keadaan lancar dan baik. Walaupun dalam situasi kita berpuasa di bulan yang mulia ini, meskipun kita berhadapan dengan satu ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu COVID-19, tentu di dalam hati kita senantiasa teriring dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat, Allah Subhanahu wa taala musnahkan, Allah Subhanahu wa taala hancurkan dari muka bumi ini COVID-19, khususnya di negeri kita tercinta Indonesia. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam melaksanakan ibadah ini senantiasa Allah tambahkan kesabaran kita. Dan marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, amal-amal soleh kita kepada Allah, sehingga dengan semua itu mudah-mudahan segala urusan kita, mara bahaya dan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, Allah akan berikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia dan baik ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh kru Andara TV yang telah berkenan hadir dan memberikan berbagai macam kebaikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu manfaat dan hikmah sedekah. Saya ambil dari sebuah kitab, Bughyatul Murtasyidin, bahwasanya Syekhul Imam As-Suyuti berkata, Annas sawabas shadaqati khamsatu adwa'in, bahwasanya pahala sedekah itu ada 5 macam atau 5 kategori. Yang pertama, wahidatun bi asyratin wahia ala sahihil jismi. Kita memberikan satu sedekah akan memperoleh 10 pahala yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang badannya sehat, yang jasmaninya sehat. Sebab orang sehat itu bisa bekerja, bisa berikhtiar, bisa mencari nafkah. Namun kalau kita punya kelebihan harta, lalu kita bersedekah karena Allah, maka pahalanya akan Allah berikan 10 balasannya. Itu hanya satu sedekah yang kita berikan. Kemudian yang kedua, wawahidatun bitis'ina wahya alal a'ma wal mubtala. Memberikan satu sedekah akan Allah berikan 90 balasan pahala apabila kita bersedekah kepada orang yang buta dan orang-orang yang terkena musibah. Tergolong orang buta itu adalah orang-orang yang cacat, tunanetra, dan lain sebagainya. Dan tergolong orang-orang yang terkena bencana, apakah itu gempa bumi, apakah itu kebanjiran, longsor, dan lain sebagainya.
Kalau kita bersedekah kepada mereka yang semacam ini, maka Allah akan berikan 90 ganjaran pahala. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, wawahidatun bitis imiatin wahia ala di korobatin muhtajin. Kita memberikan sedekah satu kepada sanak famili, handai tolan kerabat, satu sedekah, maka Allah akan balas sebanyak 900 pahala. Keuntungan besar bagi kita yang punya kesempatan untuk bersedekah. Maka infakkanlah, belanjakanlah, bantulah saudara-saudara kita, keluarga kita, sanak famili kita, handai tolan kita. Lihat, tengok kiri dan kanan, depan dan belakang. Jika mereka membutuhkan bantuan, ulurkan tangan. Jika kita punya, bantulah mereka. Insya Allah ini akan mempermudah jalan menuju kesuksesan kita, baik dunia maupun akhirat. Yang keempat, sedekah kita satu kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang telah melahirkan kita, yang telah menyusui kita, yang membesarkan kita, yang membiayai kita, yang memberi kenyamanan, keamanan kita, yang mencari nafkah untuk kepentingan kita, yang menjaga hidup kita, dan lain sebagainya. Satu yang kita berikan kepada mereka, maka Allah akan berikan balasan ganjaran pahala sebanyak 100.000 pahala. Kenapa? Karena orang tua adalah satu-satunya orang yang harus dan wajib kita hormati dan kita muliakan, dan tidak akan pernah terbalaskan jasanya sampai kita mati pun. Ini karena kemuliaan orang tua. Makanya ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Carilah ridho orang tua, apalagi kalau kita memberikan sesuatu yang ia sukai tanpa diminta terlebih dahulu, itu adalah yang lebih utama. Dan kadang-kadang kita, orang tua sudah meminta pun kita tidak mau memberikan. Ini adalah keterlaluan, sedangkan kita dalam keadaan mampu. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima, wawahidatun bitis imiati alfin wahia ala alimin au faqihin. Maka orang itu akan mendapatkan 100.000 pahala yang disedekahkan satu saja kepada orang alim atau orang yang ahli fikih. Maka dia akan memperoleh pahala yang sebanyak itu, yaitu 900.000. Ini pahala yang Allah berikan kepada orang yang sedekah satu kepada orang alim atau mungkin kepada orang ahli fikih. Kenapa? Karena ibadah kita menjadi baik dengan tuntunan ilmunya. Ibadah kita kurang bagus tuntunan ilmunya. Dan juga peningkatan kualitas ibadah kita, bagusnya sikap kita, dan lain sebagainya. Itu karena bimbingan guru-guru kita, para alim ulama, para ahli fikih. Sehingga ibadah-ibadah kita semuanya ini berjalan dengan baik dan lancar. Ada satu kisah yang menarik. Pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah seorang fakir miskin yang dalam keadaan loyo, letoy, kumuh, kelihatannya lunglai, begitu lemas karena tidak makan beberapa hari. Begitu sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetuk pintu. Lalu Rasulullah membukakan pintu. Sebelum Rasulullah berkata apa-apa, maka orang itu sudah berbicara terlebih dahulu. Apa kata pengemis ini? Wahai Rasulullah, aku minta sedekah kepadamu. Mendengar kata-kata seperti itu, langsung iba hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata kepada istri tercintanya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dijuluki Humairah. Wahai Aisyah, ambilkan baju gamisku, berikan orang ini. Lalu Siti Aisyah dengan lemah lembut mengambilkan baju yang diperintahkan oleh Rasul, kemudian diberikan kepada fakir miskin yang meminta sedekah tersebut. Begitu diberikan, alangkah gembiranya, alangkah bahagianya mendapatkan sedekah dari Rasulullah, sebuah baju gamis yang akan mendatangkan keberkahan. Orang fakir miskin tersebut lalu pamit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
pulanglah. Begitu sampai di tengah jalan, tidak sampai langsung ke rumah, tetapi dia menuju ke pasar. Sampai di tengah pasar, di tengah kerumunan orang banyak, lalu fakir miskin ini berkata, "Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, siapakah yang mau membeli baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya telah mendapatkan sedekah darinya. Siapa saja yang mau membeli silakan." Tetapi fakir miskin ini menjual baju Rasulullah dengan harga yang sangat tinggi, sehingga orang-orang yang berada di pasar tidak ada satupun yang sanggup membelinya. Namun berita tersebut sampailah kepada orang yang kaya raya tetapi buta matanya, dan dia mempunyai seorang budak. Kata orang kaya yang buta matanya ini berkata kepada budak, "Wahai budak, datanglah ke pasar, beli baju Rasulullah berapapun dihargakan." Berangkat. Singkat cerita, berangkatlah ini budak menuju ke pasar di mana fakir miskin itu menjual baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dibeli dengan harga yang cukup mahal, cukup tinggi, lalu pulanglah menghadap kepada tuannya. "Wahai tuanku, inilah baju yang engkau pesan untuk dibeli, baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Begitu dia terima, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang kaya yang buta. "Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkah dan karomah, dengan hak Rasulullah dan baju yang suci murni ini, maka bukalah mataku, bukalah pandanganku, berilah aku penglihatan kembali." Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, spontan bahwasanya orang tersebut langsung membuka matanya dan bisa melihat. Esok harinya, ini orang buta yang sudah bisa melihat datang berziarah, berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di rumah, Rasulullah mengetuk pintunya, memberikan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buka pintu lalu menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Wahai Rasulullah, lihatlah aku sudah bisa melihat kembali, mataku sudah terbuka, dan engkau telah bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian dia menjual baju, aku beli bajumu ini, dan sekarang aku hadiahkan baju ini untukmu kembali." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita tersebut langsung tertawa sehingga terlihatlah gigi gerahamnya. Padahal Rasulullah tidak pernah tertawa seperti itu. Lalu berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, istriku tercinta, lihatlah, berkat baju ini orang miskin menjadi kaya, orang buta menjadi melihat, orang yang budak sahaya menjadi merdeka. Ini karena baju yang Allah berikan keberkahan. Maka gembiralah semuanya, fakir miskin menjadi kaya, orang buta bisa melihat, orang yang tadinya menjadi budak merdeka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Nah, ini adalah merupakan motivasi buat kita semuanya. Bagi yang punya kelebihan harta benda, silakan untuk menyalurkan hartanya. Apalagi di saat-saat seperti ini, COVID-19, dilarang oleh pemerintah keluar rumah, kita harus diam di rumah, tapi persiapan di rumah juga hampir terbatas dan hampir habis. Orang-orang yang sanggup memberikan sedekahnya, insya Allah ini akan melapangkan dada mereka yang dalam kekurangan, menggembirakan hati mereka, dan insya Allah dengan wasilah tersebut kita, amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sanggup dan bisa untuk memberikan sedekah dari harta benda kita. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.